Fondasi yang dibangun selama beberapa tahun terakhir kini mulai menunjukkan hasil nyata bagi Arsenal. Proses panjang yang dirancang oleh Mikel Arteta telah membentuk tim dengan identitas yang jelas, dan yang paling penting, kedalaman skuad mampu menjaga konsistensi sepanjang musim. Kombinasi antara pemain inti yang stabil dan pelapis berkualitas membuat Arsenal mampu bertahan di level tertinggi persaingan. Dengan struktur tim yang semakin matang, banyak tanda yang membuat para pendukung mulai percaya bahwa musim ini bisa menjadi momen yang mereka tunggu selama bertahun-tahun. Situasi di papan klasemen Premier League juga semakin memperkuat optimisme tersebut. Arsenal baru saja mengokohkan posisi mereka di puncak setelah meraih hasil krusial pada pertandingan tengah pekan, sekaligus memperlebar jarak dari rival utama mereka, Manchester City. Momentum ini membuat perjalanan menuju gelar terasa semakin terbuka, meskipun tantangan di sisa musim tentu tidak akan mudah. Lalu, seberapa besar peluang Arsenal benar-benar mengakhiri penantian panjang mereka dan mengangkat trofi Liga? Simak kisahnya sampai tuntas. Sebelum berbicara tentang gelar Liga, ada satu trofi yang bisa lebih dulu digenggam oleh Arsenal dalam waktu dekat. Piala yang dimaksud adalah EFL Cup setelah mereka berhasil menyingkirkan Chelsea di semifinal dengan agregat 4-2. The Gunners kini dijadwalkan menghadapi Manchester City di partai final yang akan digelar di Wembley Stadium pada 22 Maret mendatang. Pasukan Pep Guardiola melaju ke partai puncak setelah menyingkirkan Newcastle United dengan agregat 5-1. Sekalipun banyak yang menilai trofi ini sebagai piala ciki, justru dari sinilah mimpi besar Arsenal bisa dimulai. Bagi tim asuhan Mikel Arteta, kemenangan di final nanti bukan sekadar menambah koleksi trofi, melainkan langkah awal menuju ambisi yang jauh lebih besar. Jika target besar itu ingin diwujudkan, kemenangan atas Manchester City adalah harga mati. Tidak ada ruang untuk keraguan, bahkan jika lawan yang dihadapi adalah tim milik mantan mentornya sendiri, Pep Guardiola. Arteta harus menyingkirkan segala faktor emosional dan sepenuhnya fokus membawa Arsenal mengunci trofi ini. Selain membuka momentum untuk perburuan gelar Premier League, kemenangan di final juga bisa menciptakan efek domino yang sangat positif bagi tim dan sang pelatih. Bagi Arsenal, mengangkat trofi EFL Cup akan mengakhiri penantian panjang untuk kembali menjuarai kompetisi besar di Inggris. Terakhir kali mereka melakukannya adalah ketika memenangkan FA Cup tahun 2020 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Sementara bagi Arteta secara pribadi, EFL Cup berpotensi menjadi trofi keempatnya sebagai pelatih Arsenal. Setelah sebelumnya ia juga mempersembahkan FA Cup dan 2 gelar FA Community Shield, termasuk yang terakhir diraih pada awal musim 2023-2024. Di kompetisi Liga, kemenangan tipis atas Brighton dan Hove Albion menjadi salah satu alasan utama mengapa Arsenal kini difavoritkan menjadi juara Premier League. Meski performa tim pada laga tersebut sempat dikritik dan disebut sebagai salah satu penampilan terburuk mereka, musim ini The Gunners tetap berhasil mengamankan 3 poin yang sangat penting. Pada saat yang sama, Manchester City justru terpeleset ketika menghadapi Nottingham Forest, membuat jarak poin antara kedua tim kini melebar menjadi 7 angka. Hasil tersebut secara drastis mengubah peta persaingan gelar. Jika sebelumnya peluang juara masih terbuka bagi kedua tim karena Manchester City memiliki tabungan pertandingan, kini Arsenal memegang kendali penuh atas nasib mereka sendiri. Meriam London berada di posisi terbaik untuk menentukan apakah mereka mampu mempertahankan posisi puncak hingga akhir musim. Pertanyaan berikutnya tentu muncul, berapa poin lagi yang dibutuhkan Arsenal untuk benar-benar memastikan gelar juara? Berdasarkan data rata-rata dalam 10 tahun terakhir, tim yang ingin mengunci gelar Premier League tanpa bergantung pada selisih gol biasanya membutuhkan sekitar 84 poin. Menariknya, proyeksi superkomputer dari Opta memperkirakan Arsenal akan mengakhiri musim dengan total sekitar 83,98 poin. Di sisi lain, Manchester City diprediksi hanya akan mengumpulkan sekitar 75,69 poin hingga akhir musim. Jika prediksi ini mendekati kenyataan, maka Arsenal hanya membutuhkan tambahan 9 poin lagi dari 8 pertandingan tersisa untuk menyegel gelar juara Premier League. Dengan performa positif yang terus mereka tunjukkan belakangan ini, tugas tersebut seharusnya berada dalam jangkauan tim yang dipimpin oleh pemain seperti Bukayo Saka. Sebaliknya, jalan yang harus ditempuh Manchester City jauh lebih berat. Tim yang diperkuat oleh Erling Haaland setidaknya membutuhkan 17 poin dari maksimal 27 poin yang tersedia hanya untuk menyamai level minimal prediksi juara. Jika standar 84 poin benar-benar menjadi patokan, City bahkan harus memenangkan hampir semua pertandingan sisa musim ini, sebuah misi yang sangat sulit ini di tengah ketatnya persaingan Premier League. Dengan keunggulan 7 poin di puncak klasemen, Arsenal kini benar-benar berada di kursi pengemudi.
Setiap kemenangan yang mereka raih akan semakin menenggelamkan harapan Manchester City untuk mempertahankan gelar. Para pendukung The Gunners pun mulai berani memimpikan trofi juara Liga kembali ke London Utara setelah penantian yang telah berlangsung selama 2 dekade. Namun, tidak ada jaminan pasti bagi Mikel Arteta dan anak-anak asuhnya untuk bisa tampil sebagai kampiun kasta teratas Inggris musim ini. Musim lalu, bahkan di musim sebelumnya, Arsenal juga sempat memimpin klasemen. Namun memasuki pekan-pekan terakhir mereka justru terpeleset. Akibatnya, gelar yang sudah tampak di depan mata menguap begitu saja, dan Meriam London harus puas menutup musim di posisi kedua. Kini satu hal yang harus dijaga Arsenal adalah konsistensi hingga akhir musim. Meski penampilan mereka melawan Brighton sempat menuai kritik, mentalitas juara tetap terlihat dari cara mereka mengamankan hasil. Arsenal diam-diam membangun rangkaian hasil yang sebenarnya tidak banyak dibicarakan orang, mungkin karena tampilannya tidak cukup indah. Tidak ada kemenangan dengan margin 4 gol, tidak ada pesta besar di papan skor, yang ada hanyalah poin demi poin yang terus dikumpulkan. Tanpa banyak sensasi, efisien dan hampir tanpa kesalahan, mereka terus berjalan mengoleksi hasil. Banyak kritikus menyindir dengan sebutan set piece FC, tetapi respons Mikel Arteta justru berbicara lewat hasil di lapangan. Memasuki fase akhir musim, 8 pertandingan tersisa dan hanya 3 yang dimainkan di luar kandang. Dari semua laga tersebut, hanya 1 perjalanan keluar London, kunjungan langsung ke Etihad Stadium pada bulan April. Di sisi lain, Manchester City masih memiliki jadwal yang lebih padat dan beberapa laga yang berpotensi menyulitkan. Dalam perburuan gelar seperti ini, 1 pertandingan di Manchester bisa menentukan segalanya. Bukan karena Arsenal harus menang dengan cara yang indah, tetapi karena menjaga posisi di puncak akan memindahkan seluruh tekanan psikologis ke tim asuhan Pep Guardiola. Selama bertahun-tahun mengalahkan City berarti mencoba bermain lebih baik dari mereka dalam segala hal. Namun Arteta tampaknya menunjukkan pendekatan yang berbeda. Mungkin jawabannya bukan mencoba meniru atau melampaui permainan City, tetapi menemukan cara lain untuk mengalahkan mereka. Dengan tenang, Arsenal membangun sesuatu yang bahkan tidak selalu dimiliki tim Guardiola selama bertahun-tahun. Skuad yang tidak harus tampil sempurna untuk memenangkan pertandingan dalam perburuan gelar. Dalam setiap perebutan titel selalu ada momen yang benar-benar menguji identitas sebuah tim. Bukan saat semuanya berjalan mulus dan gol mengalir deras, karena dalam kondisi seperti itu siapapun bisa terlihat luar biasa. Ujian sesungguhnya datang ketika pertandingan terasa berat, ketika serangan tidak mengalir, ritme permainan terhenti, dan peluang lebih sulit ditemukan dibanding satu sentuhan akhir yang tepat. Disitulah versi Arsenal racikan Arteta terlihat berbeda dari sebelumnya. Meski tidak selalu tampil dominan, Arsenal tetap mengumpulkan hal paling penting dalam perburuan gelar, poin. Musim ini mereka sudah mencatat 10 kemenangan dengan skor 1-0, mengoleksi 14 clean sheet, dan memiliki salah satu rekor pertahanan terbaik di Premier League. Angka-angka itu mungkin tidak glamor, tetapi justru itulah statistik yang sering dimiliki tim juara. Banyak kemenangan Arsenal datang dari laga yang secara statistik tidak terlalu mengesankan. Jumlah tembakan minim, ritme serangan tidak lancar, dan expected goals yang biasa saja. Namun 3 poin tetap berhasil diamankan setiap kali. Ini bukan soal keberuntungan, melainkan kontrol permainan. Beberapa tahun lalu dalam situasi yang sama, Arsenal mungkin akan terus memaksakan serangan untuk mencari gol sempurna, mendorong terlalu banyak pemain ke depan, lalu akhirnya kebobolan gol penyama di menit ke-94. Skenario seperti itu hampir menjadi cerita klasik bagi tim muda yang sedang mengejar gelar. Pendukung Arsenal pernah merasakannya berkali-kali, tetapi skuad yang sekarang terlihat jauh lebih tenang. Pertandingan pekan ke-33 antara Manchester City dan Arsenal di Etihad Stadium bukan sekadar laga besar biasa. Ini berpotensi menjadi momen ketika perburuan gelar ditentukan secara psikologis. Jika Arsenal datang ke Manchester masih memegang kendali atas posisi mereka di puncak klasemen, maka dinamika persaingan bisa berubah dengan sangat cepat. City akan menjadi tim yang berada di bawah tekanan untuk menang, sementara Arsenal justru berada dalam posisi yang lebih nyaman. Tim yang bisa bermain dengan perhitungan, mengelola permainan, bukan sekadar mengejar kemenangan dengan panik. Kondisi harus menang seringkali mengubah cara sebuah tim bermain. Tekanan itu sederhana secara teori, tetapi sangat menyulitkan dalam praktik. Di saat seperti itulah mentalitas benar-benar diuji. Mikel Arteta mungkin akan menunjukkan pendekatan yang lebih dingin dan lebih cerdas musim ini. Bisa jadi cara terbaik untuk mengalahkan City bukan dengan mencoba mengungguli mereka dalam setiap aspek permainan, tetapi dengan cara yang jauh lebih sederhana, memastikan hasil tetap berpihak kepada Arsenal. Jadwal pertandingan juga memainkan peran penting dalam perburuan gelar ini. Jadwal Arsenal relatif mengurangi volatilitas. Perjalanan jauh lebih sedikit, atmosfer kandang lawan yang ekstrem juga lebih jarang. Situasi pertandingan yang aneh, di mana defleksi kecil atau satu keputusan wasit bisa mengubah segalanya, menjadi lebih minim.
Sebaliknya, jadwal City justru meningkatkan risiko tersebut. Mereka harus menjalani lebih banyak perjalanan, menghadapi lebih banyak lingkungan yang tidak dapat diprediksi, serta memiliki lebih banyak peluang kehilangan poin yang secara perlahan dapat mengubah perhitungan di papan klasemen. Karena pada akhirnya dari titik ini hingga akhir musim, gelar tidak akan ditentukan oleh siapa yang memainkan sepak bola paling indah atau siapa yang menciptakan pola serangan paling elegan. Gelar akan ditentukan oleh siapa yang mampu memenangkan pertandingan buruk, laga-laga ketika ritme tidak mengalir dan peluang sangat sulit tercipta. Gelar juga akan dimenangkan oleh tim yang mampu menjaga kontrol emosional ketika pertandingan terasa tegang, ketika stadion dipenuhi kegelisahan, dan ketika 3 poin terasa seperti hal paling sulit di dunia untuk diraih. Dan tentu saja semuanya bisa mengerucut pada satu malam di Etihad. Sebuah pertandingan yang terasa seperti final, di mana kesalahan sekecil apapun bisa menentukan arah musim, karena pada akhirnya tabel klasemen tidak pernah peduli bagaimana sebuah tim meraih kemenangan. Di bulan Maret dan April hanya ada satu aturan yang benar-benar penting, menang.